Hutan dan harimau erat berdampingan dengan kehidupan masyarakat Sumatera Barat. Harimau Sumatera yang kerap dipanggil Inyek memiliki kedudukan yang dihormati oleh masyarakat setempat. Masyarakat meyakini bahwa harimau dan manusia harus saling menghargai, seperti adanya pantangan dan larangan selama berada di hutan. Yuk kita simak. Yang pertama adalah dilarang mematahkan kayu dengan lutut. Kemudian, menancapkan ranting atau kayu pada pangkal kayu lain yang sudah mati. Memotong atau membelah kayu yang terbakar, serta membuang sisa-sisa kayu yang terbakar. Masyarakat dilarang untuk menyeret kayu, harus dibawanya dengan dipikul. Masyarakat memahami bahwa tindakan ini tidak menghormati alam dan akan mengundang marah harimau. Kalau penduduk asli nagari, baak larangan dan pantangan masuk hutan, warga atau penduduk nagari Singabu itu sama paham sebuah atau mengerti dia tuh. Tidak akan dilanggar itu peraturan rimbo itu. Tidak dilanggar oleh masyarakat itu. Penghormatan dilakukan dengan memberikan telur rebus yang dimasak dalam wadah daun jeruk nipis atau daun pisang, dengan jumlah telurnya yang harus ganjil sebanyak 7, 5, atau 3. Lain cerita jika di Nagari Sarik Alhantigo. Mengembalikan beberapa bagian hasil buruan ke hutan juga menjadi hal yang harus dilakukan sebagai bentuk penghormatan. Menurut pengalaman saya pribadi dengan Nyi Ampang Limo yang memiliki binatang liar umpamanya rusa, itu memang dikembalikan kembali. Sudah dapat rusa, itu sudah dipotong, sudah disembelih, itu dikembalikan sedikit umpamanya ujung kukunya, ujung ekornya, sama matanya ini, apa namanya, mata telipis mata. Nah, itu diambil sedikit-sedikit, tambah hidung, tambah lidah, itu diambil sedikit, dikembalikan sama tambah daging. Itu dikembalikan sama yang punya hutan, itu Ampang Limo namanya. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Sumatera Barat juga lekat dengan penerapan nilai-nilai agama, terutama agama Islam. Bimbingan dari agama memperkuat rasa hormat masyarakat terhadap alam. Maka dari itu, ketika di hutan, masyarakat mempercayai untuk tidak boleh melanggar aturan-aturan agama, seperti berzina dan menghindari sikap sombong. Kalau masyarakat sini kan, pemuda-pemuda sini kan banyak dia yang ekonominya itu ke hutan gitu kan. Kadang berhari-hari gitu. Baik itu mencari sesuatu yang sifatnya satwa maupun yang lain-lain lah, kan bermalam itu. Masih memegang prinsip bahwa hal-hal yang akan mengundang kemarahan harimau itu masih ditinggalkan. Salah satunya yang tadi itu. Tidak boleh memahat kayu di atas bekas penebangan. Ya kan? Yang kedua, kalau malam hari di hutan itu, kalau di sini tidak boleh gaduk-gaduk, itu istilahnya sombong gitu ya Bang. Sombong itu kan gini, mana ada zaman sekarang harimau, nggak ada lagi, itu nggak boleh. Kegiatan yang dilarang lainnya yaitu membakar pohon tarok. Lalu ketika mengambil air di sungai, janganlah pakai periuk atau alat masak. Masyarakat harus menggunakan centong atau alat bantu lainnya. Ketika di hutan maupun di sungai, dilarang telanjang atau tidak memakai pakaian sama sekali. Dan yang terakhir, terdapat aturan ketika tidur di dalam hutan. Di hutan itu ada larang pantangannya bagi harimau. Seperti tidur kan, nggak boleh, kalau bahasa kami ini tegak tegak lutut namanya. Itu nggak boleh kalau di hutan, sambil tangannya di atas kening ini, di atas kepala, itu nggak boleh kalau tidur di hutan. Itu larangan pantangannya bagi harimau. Dinas Kehutanan Sumatera Barat juga mengakui adanya pantangan dan larangan saat berada di hutan. Menurutnya, hal tersebut merupakan kearifan lokal yang justru mendukung upaya untuk konservasi hutan dan harimau. Kalau kita di kearifan lokal ini ada namanya tabu. Pantang larang tabu, kalau bahasa di Sumatera itu tabu. Nah itu tabunya kami langgar. Ada larangan di sana. Saya nggak tahu apa korelasinya. Kalau kita melarang yang nongol apa gitu kan. Kami masuk katanya nggak boleh masukin, ngambil air itu nggak boleh pakai periuk panci belakang itu. Dan di muara, itu kan di muara.
Ini di Muara ini kami cuma sekali ngecamp. Nggak boleh mandi telanjang, nggak boleh kaki di kayu di pantai ini. Kan gitu. Kami tes Pak, nggak banyak kami gitu, cuma 6 orang atau 5 orang. Yang kedua itu, nah, bikin pondok di depan depan Muara itu, mandi telanjang, loncat, yuar, yang orang sana. Saya bilang tak ada loh, bang, bang, kita cubonya bang, cubo lah, bang. Wah, mandi dia loncat telanjang kan, masukin ini ya, bang, coba bener. Malamnya datang, lari kami tengah malam itu, langsung pergi kami. Sampai bawah tuh udah jam 2, 4 jam 3 sampai mendekat kampung itu keluar langsung. Jam berapa itu malam sore itu. Datang ya. Nggak benar ini. Ini rasa bang ini. Udah lari semua kami. Nah, itu satu pengalaman. Itulah beberapa pantangan dan aturan-aturan yang hingga sekarang masih diyakini masyarakat sebagai upaya menjaga keselarasan antara hutan, manusia, dan harimau.